gitu. Bukan jiplak, nempel, nebeng. Agama nebeng aja sok-sokan gitu. Makanya aku agak-agak geli nengok yang udahlah pelangak-pelongo gitu loh. Iya. Iya, jadi dia kan ini, jadi istilahnya gini. Ini kan sudah ada ini kan dari keturun itu kan mantap banget ya Alkitab ya. Mantap, sedep, lengkap gitu ya kan. Dari Adam, jadi dari Adam sampai ke keturunan Yesus kan nggak diambil dari garis kain gitu kan, tetapi dari Set, ada anak yang ketiga. Nah, si botol ini kan nggak ngerti ada si Set, ya kan? Terus ada Enos. Dia nggak ngerti, ini dia nggak ngerti siapa Enos itu pun nggak ngerti. Enos siapapun teplangak plongo, udah aku bilang kayak anak-anak baru daftar, anak ini kan udah SD. Terus anak ini sisipan lah, naik ke kelas 4 SD gitu kan. Terus anak baru, pelangak plongo gitu loh. Tapi ikut-ikut nimbrung gitu, hehehe gitu. Jijik kali sebenarnya. Udahlah anak baru gitu, telat, banyak cakap. Iya, kesal pula kan. Nah, ini ya, sorry ya. Ya, maksudnya bukan klaim gini, Bang. Ini ya, Mbah ya. Ini aku ceritain ya gini kan. Jadi kan dia tuh nggak ngerti apa-apa. Ini kan udah ada silsilahnya itu kan dari Adam sampai ke Abraham itu kan udah ada silsilahnya. Dan ini diambil dari anak yang ketiga, yaitu Set yang menggantikan si Abel yang mati gitu kan. Terus anak ini Enos, dari Enos Lamek, terus siapa lagi tuh? Metusala, terus ke siapa lagi tuh? Ya kan? Sampai ke Henok lah pokoknya, ke Henok, terus eh sampai ke Abraham lah. Ini kan udah jelas ya rentetannya ini kan, apa, family tree ya namanya ya, pohon keluarga gitu. Ini pun kayaknya si botol-botolnya nggak ngerti apa-apa ini, ya. Jelas sekali perbedaannya karena family tree dari mereka, silsilah ya bahasa Indonesia. Silsilahnya si Ibrahim ini Azar. Azar ini entah siapa, nggak tahu aku. Makhluk yang pernah dibakar sama cicak gitu kan, ditip-tip cicak. Ini kan kocak ya, entah dari mana ini. Nggak tahu aku ya, pokoknya ketempelan apalah cerita apa gitu kan. Nah itu dia, ya kan. Jadi ini kan silsilahnya tuh kan udah ada nih dari Abraham jelas. Terus Abraham sampai ke Yesus ini jelas. Udah dari Yesus kan udah digenapi ini semua. Tiba-tiba dia nempel di abad ke-7. Pokoknya ngaku-ngaku dibikin silsilahnya yang aneh-aneh. Iya, itulah. Dan makanya kalau udah ditengok nama bapaknya si Ibrahim ini Azar, Abraham ini bapaknya Terah, kan udah selesai. Ini kan udah ganti family tree. Sudah silsilahnya udah lain, entah dari mana ini. Dan di dalam sejarah pun Ismail itu nggak pernah disebut nabi gitu kan. Karena yang nabi itu diambil dari keturunan si Ishak gitu loh. Dari Ishak inilah lahir lahir Yakub, inilah Israel tadi gitu kan. Yang mengalahkan bangsa-bangsa tadi. Terus tiba-tiba dia nimbrung gitu kan. Ketempelannya kayak murid. Ini kan SD sampai kelas 6. Dia ini baru masuk di kelas 4. Dia kan, entah dari anak mana gitu kan. Anak mana dari sekolah mana tiba-tiba nempel. Udah telat datang, pelangak pelongo, tapi sok-sokan gitu. Itu istilahnya tuh kayak gitu si botol ini. Makanya ditanya apa pun nggak tahu. Pokoknya kisahnya ya nempel-nempel aja. Jadi istilahnya kalau kita bilang lewat ngomong, kita misalnya kita cerita tentang Yakub gitu kan. Oh iya dia begini. Ditambah-tambahin lah si gila ini kan. Anak baru masuk ini. Nah, kalau kita cerita Abraham, oh iya ditambahin lagi ada niup-niup api gini. Si botol ini. Nah itu memang agak tegang. Ada lagi tiba kisahnya ya kan, naik di atas terbang di atas angin, terbang di atas karpet. Nah, ini. Jadi anak baru pelangak pelongo ya apa nebeng gitu loh. Supaya apa dia nebeng? Ya dia biar terkesan dia itu dari ini itu. Makanya Adam dibilang nabi. Makanya Harun dibilang nabi gitu loh. Padahal Harun nggak pernah dibilang nabi. Biar diakui gitu. Ini makanya sok-sok tahu gitu loh. Udahlah anak baru, pelangak plongo, baru nempel.
baru nempel, sok-sok tahu, sok-sok ikutan. Oh ya, si Harun itu nabi ya. Kita yang anak lama, apaan sih? Gitu. Ya kan? Makanya aku bilang, kalau kalau kita kan jelas gitu loh. Sejarahnya mm, sistematis. Gitu. Kalau ini kan memang gimana lagi aku bilangnya? Si botol-botol kecap ini, ya kan? Nah, itu. Jangan lupa tap-tap ya, teman-teman ya. Dora Dora. Kayak mod gini ya. Ya, sok atau silakan. Kalau ada yang mau bertanya ya boleh ya, teman-teman ya. Yang minta air dong yang. Kan seperti dongeng naik Alibaba. Ya itulah nggak tahu aku. Makanya kan ininya kan kisahnya itu kan aneh-aneh gitu. Dan mereka itu tidak komplit gitu. Kisahnya ditambah-tambahin, namanya juga orang baru gitu kan. Orang baru biar kelihatan, biar diterima lah ya, biar diterima gitu kan. Sok iye gitu, SKSD gitu. Terus totoy gitu. Gitu. Ya kan? Itulah. Jadi paham lah kalian ya. Jadi jadi bangsa-bangsa ini biar gimana, karena bener ya, ini yang tadi aku bilang ya, bangsa ini kan seperti itu, berdiri bukan karena dia kuasa. Dia itu kan kuasa memang ya, kayak raja misalnya. Ada satu bangsa dipimpin oleh kepala sukunya, atau lah kita sebutlah raja gitu kan. Raja ini kan dia harus kuat supaya rakyatnya ini dia percaya. Makanya dia membawa hal-hal mistis gitu loh. Dengan cara membuatlah itu Tuhan gitu loh. Tuhan itu diciptakan sama manusia ini. Nah, iblis ini kan ada di mana-mana gitu kan. Nah, sehingga kalau kita baca di dalam Ulangan 13 gitu kan, jikalau ada seorang pemimpi atau nabi ya yang mengadakan mukjizat, terus dia mengajak menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tahu kan itu kan? Ulangan 13. Nah, jadi si pemimpin ini, si pemimpin suku ini seperti itu. Bagaimana supaya dia itu perkasa, bisa diandalkan sama bangsanya gitu. Jadi dia itu membentuk Tuhan baru. Nah, disitulah iblis bekerja menjadi Tuhan atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tadi silsilahnya kita bawa itu dari si Set, dari Enos itu. Nah, dari situ makanya dia bikin tanda, bikin mujizat ya. Kalau kita lihat kan Firaun itu kan juga punya penyihir-penyihir kan. Agama-agama lain itu juga itu seperti itu. Zoroaster gitu. Iblis itu di situ masuk. Jadi mengadakan tanda mujizat. Memang ada mujizatnya. Tetapi kan kalah dengan kuasanya Allah yang benar gitu. Jadi disitulah Allah baru itu dibikin. Makanya di dalam Yesaya 14 ayat 14 dikatakan ya kan, Allah bangsa-bangsa adalah berhala gitu. Nah, Allah palsu ini kan dibilang lah. Jadi langsunglah dibikin kayak sistem agama ya kan. Oh, dulu dia yang menciptakan seperti ini ya. Masuk dari Hindu seperti apa, Zoroaster seperti apa. Pokoknya agama-agama politeisme dari Romawi seperti apa, Yunani seperti apa. Seperti itu. Seperti itu sebelum adanya rasul-rasul atau nabi-nabi yang di ini. Ya iya, termasuk lone wolf itu juga. Nah, kalau yang dari semenanjung Arab sana, ini tuh kan awalnya kan agamanya politeisme. Jadi ini dia, karena kan sudah bersinggungan dengan orang Kristen. Kalian tahu kan dulu kerajaan Kristen itu, kerajaan Romawi itu yang terbesar itu di barat, lalu mereka menaklukkan di timur, itu yang kita kenal sebagai Bizantin, ya kan, menaklukkan itu kerajaan Romawi, itu yang tadinya politeisme jadi monoteisme, jadi Kristen, ya kan.
Nah, karena sudah bersinggungan ini dengan eh, Kristen, akhirnya mereka membentuk suatu sistem agama. Tadinya kan nggak ada itu, tulisan itu nggak ada. Nggak, seriusan. Jadi baru dimulainya itu waktu eh peradaban tertua itu. Kalian tahu yang ditemukan tablet Hammurabi? Hammurabi, ya, tablet Hammurabi itu hukumnya orang Amori. Hammurabi itu orang Amori, suku Amori, itu mereka hukumnya itu. Baru di situ udah ada tulisan. Nah, Musa juga seperti itu. Sudah mengenal tulisan di situ. Nah, kalau kalau si yang dari Semenanjung Arab ini belum. Jadi dulu sistem agama itu pun lisan gitu. Jadi kayak apa ya? Baik komen aja begitu kan. Ini ada pemimpin pemimpin bangsa, pemimpin satu suku, terus dia akan mengambil penasehatnya itu yang dukun-dukunnya itu, penasehat mistis-mistis itu sama seperti kekristenan juga kan kayak gitu kan. Tuhan membangkitkan bangsa kayak bangsa Israel, ada penasehatnya kayak Daud, ada Nathan. Gitu kan? Betul ya, seperti itu. Nah, itu sama. Prinsipnya itu sama, prinsipnya itu. Jadi, nah, sementara kalau di Kristen itu Allah itu sendiri yang menulis dengan jarinya, dengan jarinya itu hukum Taurat itu pada dua loh batu. Nah, seperti itu. Jadi sistem agama itu dulu seperti itu. Nah, itu kurang lebih sama setiap setiap peradaban manusia itu sama. Nah, yang di Semenanjung Arab ini kan apa ya? Kelompok bangsa yang keterbelakangan, yang dia ilmunya sangat rendah. Ini serius. Kalian cari. Jadi daerah Arab, Semenanjung Arab sana, ini adalah yang SDM-nya paling rendah di antara semua peradaban. Ini peradaban paling tertinggal. Makanya di abad ke-7 saja mereka itu apa ya? Zaman sudah mengenal tulisan, zaman sejarah itu, zaman sejarah kan zaman orang-orang mengenal tulisan, gitu kan. Nah, mereka ini benar-benar peradaban yang sangat-sangat tertinggal, gitu. Nah, makanya waktu itu juga mereka setelah bersinggungan dengan orang Yahudi, orang Nasrani, terus orang-orang dari Persia sana, Zoroaster, udah bersinggungan ini kan. Tadinya ini juga politeisme ini kan, pagan ini kan semua. Loh, ini benar, ini saya bicara sejarah, ya. Ini kan karena sudah bersinggungan, akhirnya barulah mereka membentuk sistem agama yang tertulis. Sebelumnya enggak, makanya kan mereka kalau kita lihat kan mereka apa perkataan gitu. Iya, pagan Quraisy itu politeisme. Nah itu ada perkataan setelah bersinggungan lah, makanya kan kamu bayangkan tablet Hammurabi berapa ribu tahun sebelum Masehi masih ditemukan. Nah ini dari Arab tidak ada sama sekali. Autografnya nggak ada sama sekali. Peninggalannya itu nggak ada. Sama sekali tidak ada gitu kan. Nah ini kan jadi di sini clear secara sejarah mereka ini memang agama baru gitu. Setelah bersinggungan lah baru mereka apa namanya ya masa Rasidin ya. Jadi dulu itu masa Rasidin. Istilah Islam itu kan baru ada itu kan. Baru ada beberapa setelah kematian ini satu tokoh agama mereka ini. Cuman satunya tokoh agama mereka. Nggak ada yang lain. Itu yang namanya masa Rasidin. Pokoknya ya, makanya kan mereka ini kan suku-suku yang saling berperang. Setelah matinya ini kan ada yang namanya perang Jamal. Terus perang apa lagi tuh? Ya, faksi si Aisyah sama si siapa sepupunya itu si siapa sih Ali bin Abu Thalib. Terus si Aisyah kelompok si Aisyah berperang dengan ini perang ini loh. Perang apa lagi tuh? Yang terakhir Karbala kan? Kayak gitu kan? Loh, ini kita bicara sejarah. Nah, di situ mereka itu belum ada sistem agamanya. Belum ada sistem agamanya. Nih, kamu dengerin aja ya Yudi, kamu kan orang OON gitu ya. Nih saya ajarin sejarah kamu. Iya, setelah bersinggungan, akhirnya kan baru mereka bikin sistem agama. Makanya dari dulu mereka nggak ada agama tertulis itu nggak ada. Dan mereka mengakui itu kan by lisan. Itu kan narasi teman kita yang Muslim kemarin itu kan. Loh, saya ini hanya sedang merangkaikan itu secara sistematis.
Nah, begitu setelah bersinggungan lah, barulah mereka bikin sistem gitu. Oh, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya Tuhan kita ini bukan dianggap baru, karena Tuhan-Tuhannya Zoroaster udah lebih lama, gitu kan. Tuhan-Tuhannya orang-orang Romawi, si Zeus, si ini segala macam, udah lebih lama. Bagaimana caranya supaya ini ya ketempelan? Mereka ini bersinggungan dengan Yahudi. Saat itu kan bangsa melawan bangsa. Saat itu siapa yang terkuat, dia ini. Jadi bangsa siapa dikuasai, ya itu ini. Ya kalian, kalau kalian juga melihat sejarahnya Viking kan juga gitu kan. Orang-orang yang di Slavik sana itu juga kan gitu. Itu kan juga dulu orang-orang yang beragama politeisme semuanya. Itu kan jadi hanya dari Abraham ke Israel inilah yang masih sejalan gitu. Nah itu loh, kalau kita mau jujur ya jujur seperti itu. Jadi mereka itu belum ada sistem agamanya. Secara tertulis tuh nggak ada. Makanya kan lisan. Makanya mereka bilang Quran lisan gitu atau apa gitu. Nah seperti itu. Nah setelah bersinggungan, lah barulah mereka membentuk sistem. Apalagi mereka udah menginvasi kerajaan Bizantium ya, kerajaan Romawi yang di timur. Orang-orang Eropa ini habis kan diajar ini. Kalau kita baca sejarah kelamnya kerajaan Romawi itu hampir kebobolan itu ya, mana berkoalisi dengan mana gitu. Inggris juga dulu kan bukan ini kan, sebelum jadi kerajaan Kristen juga kan dari penyembah politeisme gitu kan. Nah seperti itu. Karena sudah ditaklukkan lah, akhirnya jadi beragama Kristen kan gitu. Seperti itu. Jadi raja itu kalau menaklukkan ya agama dia menjadi agama semuanya gitu. Makanya Turki sana pun tadinya kan itu agama Kristen semua, setelah rajanya beragama Kristen gitu. Nah, terus kalah sama Sultan Mehmet II ya. Akhirnya dibantai semua, habis ya jadi kerajaan Islam ya kayak gitu kan. Jadi apa agama raja itu agama rakyat. Seperti itu. Seperti itu sistem agama itu begitu. Jadi apa dulu bangsa-bangsa itu belum mengenal yang namanya demokrasi, belum boro-boro demokrasi ya, pemilihan seperti itu. Kerajaan. Jadi dari dulu tuh teokrasi. Seperti itu. Begitu kalau kita bicara sejarah ya kan. Loh kalian kan kalau mau tahu sejarahnya seperti itu. Dan Turki itu juga kan tadinya bukan kerajaan Kristen itu. Mereka juga penyembah pagan gitu kan, ditaklukkan karena dibantu sama orang Kristen ya kan. Si Helena ini, Ratu Helena ini, dia sudah Kristen, ortodoks, bukan ortodoks lah ya, Kristen ya waktu itu ya, Kristen. Akhirnya anaknya pun jadi menganut agama Kristen, akhirnya jadi negara Kristen. Ini dulu kerajaan Romawi di timur yang paling megah sekali ya, seperti itu. Apa ini? Rafael Rapture. Abraham sunat umur 99 tahun, Ismail 13, Ishak sunat 8 hari. Iya, jadi makanya perjanjiannya itu kan umur 8 hari. Jadi Ishak itulah anak perjanjian. Begitu. Oke. By the way teman-teman ya, aku izin end live dulu ya. Mau makan dulu ya. Nanti kita live lagi. Oke, sekalian aku mau beli kuota dulu. Nanti lanjut lagi. Kalian siapkan aja pertanyaan kalian. Ini tuh bagus kok. Bagus, kita bicara sejarah itu bagus. Ya kalian tuh harus interaktif gitu loh. Saya maunya gitu. Jadi kita enak sama-sama diskusi gitu. Ishak adalah pewaris. Bukanlah. Pewaris itu kita semua yang menerima Yesus. Bukan Ishak pewaris. Jadi kita ini adalah ahli waris. Kita kan keturunan Abraham. Itu kata Alkitab. Galatia 3 ayat 28. Kau pun Ishak, kau bilang Ishak udah mati nenek moyang kau. Kita ini. Nah itu. Nah, dan Zoroaster ini agama dari sana ini. Dari Persia.
Ya, selamat sore juga teman-teman. Aura weweknya kuat banget. Iya, iya. Kan gua awewe. Itu kan pagan abad 5 Kak. Enggak, Zoroaster itu bukan pagan abad 5. Dia sebelum Masehi dia sudah ada. Berapa ratus tahun sebelum Masehi, Zoroaster ini sudah ada. Siapa bilang abad 5? Bukan, bukan. Itu udah agama di Iran itu, iya betul betul. Agama di Iran itu banyak Zoroaster. Iya, Iran itu Persia ya. Iya benar. Iya, Iran, Iran. Persia. Dari sana. Memang 11-12. Ya, iya, gitulah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau tidak picik ya kan, mau kita open minded belajar sejarah ya, sebenarnya tuh Tuhan-Tuhan itu banyak gitu. Kalau dulu di Semenanjung, bukan Semenanjung ya, peradaban tertua itu apa? Di lembah apa itu? Babilonia, apa? Peradaban tertua Babilonia. Itu Mesopotamia ya, itu ya Babilonia. Jadi Babilonia ini juga kan ada dua ini kan. Ada Babilonia lama, ada Babilonia baru. Babilonia lama itu di dalam Alkitab tuh jelas orang-orang Amori, suku Amori, tahu kan? Nah, itu Babilonia yang dulu, yang lama banget. Nah, Babilonia yang sekarang ini itulah yang orang-orang Celtic gitu. Nah, itu. Ya, ini kita bicara sejarah ya. Jangan kamu langsung kelojotan di bawah ya. Ini makanya penting sekali pengetahuan umum ini ya. Tuh makanya kalau orang-orang apa sana dulu juga. Jadi gini, jadi sistem keagamaan itu kita belajar ya. Jadi sistem keagamaan itu tergantung dari pemimpinnya. Paham ya? Sampai sini paham. Jadi agama itu digunakan sebagai alat politik. Ini kalau kita bicara sejarahnya. Ini kalau kita bicara sejarahnya, ya. Jadi sistem politik itu dibentuk karena adanya agama ini gitu. Jadi contoh ya, kita lihat Fir'aun. Fir'aun itu kan mengklaim dirinya sebagai Tuhan gitu, supaya rakyatnya ini takut sama dia gitu loh. Jadi pemerintahan ini erat hubungannya dengan agama gitu. Agama ini digunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Ngerti nggak? Dan ini sama seperti ini ya, agama bangsa-bangsa lainnya gitu ya. Makanya kenapa di dalam iman kekristenan itu tidak boleh seperti itu. Agama itu tidak boleh bercampur dengan politik gitu. Kalau dulu itu adanya agama karena adanya politik gitu. Penguasa itu akan dianggap, karena kan orang-orang dulu tuh suka sekali mencari sesuatu yang mistis gitu loh. Ya, kayak orang-orang Majus yang ada di dalam kitab kita, itu kan orang-orang astronomi gitu. Nah, kalau kita kenal apa ya, sejarah lahirnya sains, apa, kimia, alchemy gitu kan, alkimia, sebelum kimia kan alkimia. Itu kan orang-orang dulu mencari batu-batu petua gitu kan, mencari menggabungkan antara rasional dengan mistis gitu. Akhirnya kan lahir jadi kimia gitu kan. Akhirnya jadi sains itu. Karena ketemu yang namanya kayak zat-zat apa gitu, senyawa-senyawa baru gitu kan. Jadi semua ada hubungannya, agama dengan sains dan dengan politik gitu. Itu pasti berhubungan. Nah, agama ini digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat pada umumnya. Kan dulu masyarakat nggak sepintar sekarang gitu kan. Nurut sama kepala sukunya. Kita di Kristen aja kalau kita baca Alkitab juga kan seperti itu kan. Kurang lebih gitu kan. Karena Tuhanlah yang membantu Saul, ya toh. Karena Tuhanlah yang membantu Saul, makanya dia jadi raja Israel kan gitu kan. Itu. Jadi dari gara-gara si Saul lah, makanya semua juga rakyatnya jadi beragama monoteis gitu.
Nah, itu kan diturunkan. Daud juga demikian, seperti itu. Jadi nggak ada yang menutup kemungkinan, eh, apa ya, dulu nggak bilangnya nggak seperti sekarang kayak birokrasi gitu kan. Apa ya namanya, istilah birokrasi itu kan baru-baru di peradaban-peradaban yang baru kesini gitu. Dulu itu ya memang kayak golongan-golongan gitu. Apalah kita bilang ya, sistem sistem pemerintahannya dulu apa? Bukan birokrasi, teokrasi. Ya, bukan kasta, teokrasi. Teokrasi. Bukan kerajaan, teokrasi. Jadi yang memerintah itu, si pemimpinnya itu ya karena dia mengatasnamakan Tuhan, gitu loh. Karena mengatasnamakan Tuhan, termasuk RT 6 ini juga kan gitu. Sebenarnya mereka ini ya kelompok satu suku yang mereka ya harus menakut-nakutin rakyat ini biar tunduk sama kepala sukunya ini ya. Akhirnya kan menciptakan agama gitu, nakut-nakutin orang gitu. Kan fungsi Tuhan nakut-nakutin. Iya kan? Fungsi Tuhan itu iya, teokrasi ya, ditunjuk Tuhan. Jadi makanya kenapa si Firaun juga kan dia mengangkat dirinya anak dewa gitu kan. Aku ditunjuk Tuhan jadi dewa. Nah, sama juga kayak di Cina sana juga kan dinasti-dinastinya itu kan gitu. Oh, perintah raja adalah perintah Tuhan, perintah dewa gitu. Ya jadi dia ditunjuk dewa kan gitu. Agama itu lahir dari situ, dibikin-bikin dari situ. Karena belum ada hukum yang jelas kayak human rights sekarang ini gitu kan. Itulah makanya, bangsa melawan bangsa itu kan kata Alkitab. Iya kan? Suku melawan suku gitu. Siapa yang terkuat ya dia pemenangnya. Nah, baru muncullah yang namanya moral. Jadi dulu di zamannya Adam dan Hawa itu juga nggak ada moral di situ. Siapa yang bertahan kan gitu kan? Kalau kita lihat perseteruan antara Kain dan Habel kan gitu. Iya kan? Betul nggak? Kayak gitu kan? Nah, kalau kita nggak usah picik terhadap agama gitu ya. Jangan langsung, sentimen gitu kan. Bukan hukum rimba, bukan hukum rimba. Yang kau kiranya binatang, bukan hukum rimba. Jadi hukum moral itu ada karena mau menolong yang lemah gitu loh. Ini kan pembenaran akan seseorang yang lemah. Loh, kita tahu gimana Saul, gimana Daud, itu kan yang menang yang kuat kan gitu toh. Makanya kan di dalam Alkitab juga Allah berperang untuk kita gitu kan. Makanya dia disebut gunung batu. Jadi roh mistis mana yang bisa membuat kamu kuat, ya kamu pemenangnya gitu. Dulu itu seperti itu. Jadi moral itu ada ya karena ada yang lemah, ada yang tersakiti gitu, baru ada hukum moral seperti itu. Ya kalau tidak ya enggak. Ya dari awal manusia itu diciptakan baik. Ya semua yang melakukan hal yang baik kayak gitu. Teokrasi dibentuk, iya betul. Dewa atau Tuhan itu sama gitu. Jadi semua orang mengatasnamakan Tuhan. Itu teokrasi. Seperti itu. Lah kita juga kan seperti itu, menganut pemahaman seperti itu. Hampir semua agama kayak gitu. Hampir semua bangsa. Tetapi kekristenan itu tidak demikian. Kekristenan tidak demikian. Israel itu seperti itu kan. Bangsa itu karena dipilih Tuhan kan gitu. Raja dipilih Tuhan, semua dipilih Tuhan. Nah, setelah Kristus inilah tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, Tuhan itu menyatakan keadilannya ketika, Allah itu datang ke dunia mengambil kodrat manusia. Itu. Jadi, hukum moral itu ada untuk melindungi yang lemah. Itu. Fungsi moral itu, hukum moral itu tuh. Makanya kalau kalian lihat ya, ini kan suka RT sebelah ini kan. Oh, si Lot dikasih minum sama anaknya terus kawin. Wah, itu kan berzina. Oten diajak berzina. Bagaimana dikatakan itu berzina sementara belum ada hukumnya? Bagaimana dikatakan mereka melanggar hukum moral sementara saat itu belum ada hukum moral? Taurat itu kan
moral. Lah iya kan? Ya memang hukum moral itu dari Tuhan. Kenapa hukum moral itu ada? Diadakan karena banyaknya dosa, karena banyaknya penindasan. Loh, kalau kamu baca Imamat, bagaimana seorang budak itu ditindas? Ya sama seperti Hagar ditindas sama Sarah. Ya sebelum ada hukum Taurat, ya itu sah-sah aja. Nah itu. Jadi karena banyaknya penindasan ini, makanya Tuhan menurunkan hukum Taurat. RT 6 kalau kau tanya, apa alasan diturunkan hukum Taurat? Mana tahu. Kan gitu, Alkitab sendiri kan menjawab itu kan. Karena banyaknya lah pelanggaran, makanya hukum Taurat ditambahkan. Itu, jadi sebelumnya tidak. Tidak ada yang namanya itu. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kembali lagi, putrinya Lot membuat tidur ya bersetubuh dengan bapaknya, apakah itu melanggar hukum moral? Tidak. Ya karena belum ada hukumnya. Kalau nggak ada hukumnya kan nggak dilanggar. Betul nggak? Ya, ya, ya. Ini apa? Ada ini nggak? Aduh, kuota gue hampir ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat juga kan, anaknya Adam dengan anaknya Adam perempuan dengan anaknya Adam laki-laki, loh itu gimana nggak bermoral? Loh, Adam dan Hawa itu satu tubuh kok. Nggak ada, ya itu nggak bisa kamu bilang sesuatu yang mengajarkan perzinahan, nggak ada, tidak ada. Ya dulu kan perintah Tuhan itu beranak cucu dan bertambah banyak lah ya, dari Adam dan Hawa ya itu harus melahirkan keturunan-keturunan, saling menikahi, incest, dan itu normal. Makanya kenapa kalau kalian lihat sejarah-sejarahnya orang Romawi, orang-orang Mesir itu, ya saudara kandung nikahi itu incest gitu, ya wajar. Kenapa? Mereka tidak punya hukum untuk itu. It's okay. Ya itu memang sejak semula juga demikian. Iya kan gitu. Adam dengan ininya, dengan anak-anaknya. Nah itu, jadi cara pandang kalian itu jangan jadi cara pandang orang yang nggak jelas gitu lah. Semua hampir rata-rata gitu. Jadi jangan kaget kalau ada yang bilang, oh itu mama dengan bapak begini, ya nggak masalah. Ya memang seperti itu selama belum ada hukum. Tetapi ketika sudah ada hukum moral itu, ya kalau di dalam iman Israel, ya Israel dan Kristen, ya setelah itu ada, ya baru ada hukum moral di situ. Baru itu suatu perbuatan yang dipandang jelek gitu. Jadi hukum moral itu diadakan untuk membela yang lemah. Itu fungsinya. Ya. Makanya kan setiap orang itu kan punya naluri mempertahankan hidup gitu kan. Kalau kita kenal dalam istilah biologinya seleksi alam, ya kan? Nah, seleksi alam mungkin kalau kita bilangnya itu di sama sih sebenarnya manusia juga gitu. Secara biologi kita mengenalnya seperti itu ya. Hewan juga gitu. Ya, kalau kita lihat kan kok kejam kali mama harimau menerkam anaknya begini. Ya bertahan hidup. Karena memang manusia sejatinya itu mau mempertahankan hidup ya, karena semua balik lagi tadi setelah kejatuhan manusia kan takut mati gitu, ada rasa takut mati. Karena takut mati ya dia harus mempertahankan hidupnya gitu. Makanya Taurat diletakkan di hati manusia itu moral, bukan Taurat itu diletakkan di hati manusia. Bukan seperti itu. Kalau kita baca Roma 2 ya. Roma 2 apa Roma 4 ayat 14. Roma 2 ayat 14. Ya, jadi Allah sendiri yang menuliskan hukum Taurat di dalam hati kita. Bukan diletakkan, ditulis. Beda. Nih, ini diletakkan. Tapi Taurat itu ditulis, makanya ada dua loh batu itu dikatakan ditulis dengan jari Allah sendiri. Itu dia. Aduh, kuota gue udah mau meninggal. Capek banget abisnya, Cok. Ya, gak apa-apa lah ya. Seperti
Itu. Silakan mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ini kan aku buka sedikit narasi. Nah, nanti kalian mungkin ada yang bertanya lagi. Kalian kan kalau nggak dibuka narasi, kalian nggak nanya. Kayak ini kalian, kayak ember kosong. Tengah aja nunggu dikasih air. Kau pilih-pilih lah. Tanya kau cepat. Nggak ada yang mau nanya. Nanya kalian, nanya. Apa? Tadi kan udah aku kasih gini, udah open statement. Nah, kalian nanya tentang apa gitu. Kalian jangan kayak inilah, kayak aku nggak bisa kalian nggak interaksi. Cepatlah, kalian kan nggak kuanggap batu, kecuali kan kuanggap batu. Iman Kristen itu bukan anti kritik, bukan anti pertanyaan itu. Nanya kalian. Yang ditulis 2 lo batu hanya 10 hukum ya kak. Iya, itu 10 firman ya. Bukan 10 hukum, 10 firman Allah. Gitu. Tapi pada perkembangannya kan dosa itu jadi berkembang. Ya. Awalnya, iya. Moral itu norma atau etika. Betul. Jadi awalnya itu dosa itu kan cuman satu. Awalnya dosa cuman satu, betul nggak? Betul nggak? Dosa itu awalnya berapa biji? Satu toh. Satu. Awalnya itu uh, membangkang kan, Adam kan disuruh jangan makan dia. Nah itu awalnya dari situ, terus berkembang lagi, masuk si Kain, membun-bun, tambah lagi dosa, iya kan? Tambah lagi dosa. Abis itu apa lagi? Setelah itu apa lagi? Berdusta. Ya itu, jadi dosa itu awal masuknya itu satu. Jadi berkembang. Nah itu. Nah, bukan iri, mengingini sesama itu. Jadi kalau sebenarnya gini ya, sebenarnya kalian sadar nggak? Jadi awalnya dosa itu adalah hukum Taurat yang pertama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi Hawa dan Adam itu dapat komando dari awalnya kan dari satu Tuhan. Dia masukkan komando dari iblis. Menara Babel, jauh kali kau. Buset, kok jauh kali kau. Loh, ini kalian harus sadar ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Loh kenapa? Karena dia kan cuma ada satu Allah itu. Adam itu dapat komando dari Tuhan doang gitu. Tapi tiba-tiba kan muncul ini si setan ini. Setan yang waktu itu belum menyatakan dirinya secara mendeklarasikan dirinya Tuhan gitu kan, licik dulu dia kan, dusta dulu dia kan. Nah, kalau kita tarik lagi ke si setan ini, itu pun sama kasusnya. Dia menjadikan dirinya Tuhan selain Tuhan Yesus. Selain Sang Tritunggal, iblis ini belum lagi kita ke Adam. Sudah menjadikan Tuhan yang baru, dirinya sendiri dijadikannya Tuhan. Nah, masuk dia. Masuk kan? Masuk nggak? Ya kalau nggak masuk ku jambak kau, kalau nggak pintar kau di sini waspada di roomku ini, ku jambak kau. Nah, begitu. Paham ya? Masuk. Jadi sejak semula itu urutan dosa itu begitu. Oke, jangan ada padamu ilah lain. Terus bikin persembahan berhala, ya kan? Ya itu. Terus makanya apa? Dari situlah lahir agama-agama. Itu kerjaannya si iblis tadi. Iblis tadi kan ini ya, ngasih persembahan ini. Itu bicara ngasih persembahan kepada Tuhan. Yang satu kan ngasih persembahan dengan rasa yang tidak tenang gitu. Si siapa namanya tuh? Si Kain gitu. Nah dari situ. Terus kan ini keturunan banyak. Tapi yang disoroti Alkitab itu kan yang dari keturunannya si Set. Setelah Habel mati kan ada Set memperanakkan Enos. Nah yang dicari itu di sini. Nah sementara keturunan Kain
itu sudah mendirikan berhala. Itu sudah menuhankan si setan tadi kan. Iblis itu mengintai si Kain terus. Nah, di situ udah ada. Makanya ada keturunan manusia dengan keturunan anak Allah, yaitu Enos, itu saling menikahi. Ini tercatat di Kejadian 6. Makanya kalian baca itu Kejadian itu. Itu bagus sekali itu. Urutannya itu. Nah, kita nggak bisa menghilangkan bahwa iblis ini berperan kemana-mana, karena setelah kita baca Wahyu, dia menyeret sepertiga dari malaikat. Jadi setan ini membentuk teokrasi juga, teokrasi yang menyamai Allah gitu. Dia punya itu malaikat dengan jenjangnya, salve semuanya dengan jenjangnya. Nah itu, nah ini yang hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa, kalau kita lihat di Yesaya itu. Cuman kan Alkitab ini lebih menyoroti dari keturunan Adam sampai kepada Yesus, ya, sampai kepada kemanusiaan daging dari Yesus ini, gitu. Ya, udah ada Allah. Terus setelah itu apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Berarti ada peringatan-peringatan, ya, di mana Tuhan itu kan mengatakan dirinya kan, 6 hari lamanya Allah apa mengerjakan segala pekerjaan penciptaan. Hari yang ke-7 dia beristirahat. Nah, itu dari zamannya keturunannya Adam itu sudah menguduskan hari Sabat itu, gitu. Lalu lanjutnya lagi, hormatilah orang tuamu. Nah, di situ anak-anak itu sudah berdosa, lebih tidak sopan lagi kepada orang tuanya. Nah, jadi urutan Taurat itu dosa itu dari situ. Adanya Taurat itu karena adanya dosa kan gitu. Berarti urutannya itu seperti itu. Sampai apa? Pada akhirnya itu apa? Jangan bersaksi dusta atau apa itu. Nah, itu. Weekend tak jalan-jalan sana, bagilah duitnya, Bang. Kau kalau nyuruh jalan nggak ngasih duit, apa gunanya, Bang, gitu. Yang dimaksud keturunan anak Allah di situ keturunan Enos itu kan anak dari Set, ya. Artinya kan Allah yang mengaruniakan. Makanya dia disebut keturunan Allah. Ini kalau agama yang baru lahir nggak usah di sini lah ya typing ya. Kau kan nggak tahu apa-apa. Tuhan juga baru diciptakan abad 7, jangan berisik. Masa itu seperti hari Sabtu atau Minggu. Sabat itu tetap Sabtu. Sabat itu tetap Sabtu dari dulu sampai sekarang. Sejak kapan Sabat itu hari Minggu? Bukan. Sabat itu hari Sabtu. Ini tolong ya, yang Tuhannya baru dicetak abad ke-7 nggak usah ikut-ikutan. Ini dia nggak ngerti. Bedakan imam sama nabi aja dia masih puyeng kok. Nggak usah ini nih, jangan cari perkara di sini ya. Nggak pandai kamu. Gitu aja, saran aja ini udah orang. Aku aja kalau nengok ada postingan-postingan gitu ya, nimbrung lah RT 6 ini. Mau ketawa aku nih. Udahlah, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti agama. Ngaku-ngaku nabinya ditempel sama nabi sebelumnya. Kadang-kadang aku malu nengoknya loh. Serius. Tuhannya Tuhan siapa, terus tiba-tiba nebeng gitu. Tinggal tempelkan aja yang sebiji itu ke yang udah ada ya kan, supaya terkesan Tuhannya ada dari lama gitu. Iya kan, gitu kan. Biar ketempelan gitu. Sabar tak sabar, iya. Biar terkesan, iya ketempelan, biar terkesan Tuhannya eksis dulu. Padahal mah si botol-botol gitu ya. Kalau kita mau jujur kan, ini agama kan baru ada gitu loh. Baru ada.